satu Koster Giri, kedua Mulia Pas. Kalau sekarang Mulia Pas nyebut dulu karena dia urut satu ya. Mulia Pas, kedua Koster Giri. Ya, saya kira rakyat kita sudah tahu lah apa yang satu sudah punya catatan-catatan rekam jejak sebagai gubernur, wakilnya sebagai bupati di Badung. Yang satu belum punya rekam jejak sebagai gubernur, pasti belum, ya kan? Sebagai bupati juga belum. Jadi ini kalau roti fresh from the oven, fresh, baru keluar dari pabrik roti. Mudah-mudahan masih murni. Kalau saya lihat bakalannya sih bagus, bakalannya orangnya terus terang, terbuka, jujur. Dia cerita apa dirinya kok, bahwa dia misalnya pernah masuk penjara, terang-terangan sebut. Tapi masuk penjara kan bukan karena korupsi, bukan karena pencuri, bukan karena menipu, tapi karena setia kawan. Kan bagus. Tapi bukan berarti boleh berkelahi, itu loh, itu aja kelirunya, sehingga dia harus masuk penjara. Pun kan cuma 3 bulan. Ya, terus dia berani juga menantang, dia pergi keluar. Kan berani berarti. Beri ke Amerika loh. Enggak, berani merantau. Berani merantau ke situ. Bahasa Inggrisnya bagus. Bali perlu pemimpin yang bahasa Inggrisnya bagus. Karena ini kan wisata internasional, sering ada konferensi-konferensi internasional. Bukan saya mengagungkan bahasa Inggris loh ya. Tapi komunikasi itu penting. Dan orangnya terbuka. Orang enak berkomunikasi gitu. Saya lihat begitu dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan. Kalau dari aspek manajemen saya lihat oke lah. Orang dia lulusan fakultas ekonomi, cum laude lagi. Saya dengar datanya. Terus dia juga MH, udah master hukum. Jadi tahulah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Tinggal diberi bimbingan sedikit lagi tentang bagaimana menjalankan pemerintahan. Karena gubernur itu adalah pemimpin, dia leader, Murdaning Jakat Bali nih, nggak main-main. Saya bilang, kalau jadi gubernur Bali itu adalah pemimpin skala niskala. Tidak cukup skala aja, niskala aja juga nggak boleh. Jadi skala niskala. Semua pemimpin di Bali itu begitu. Itu khas kita, unik kita di Bali. Jadi itu, nah kemampuan manajerial mengurusi pemerintahan itu juga harus beliau. Saya sudah sampaikan sedikit secara garis besar. Bagaimana mengurus APBD biar benar, biar nggak utang, biar nggak defisit banyak-banyak, sesuaikan antara rencana, program dengan kondisi keuangan. Jangan utang banyak-banyak, nanti yang nanggung utang siapa? Kita nanggung utang loh ini, semua, kalian juga ikut nanggung utang. Setiap tahun DAU kita, dana alokasi umum kita yang dari pusat dipotong 250 miliar. Setiap tahun. Saya tanya, yang dipotong itu apanya? Karena itu DAU. Orang juga harus tahu apa itu DAU. Apa itu DAK. Sumber APBD itu adalah ada PAD, ada transfer dari pusat. Itu transfer dari pusat itu dipotong sekarang ini selama 6 tahun atau 8 tahun. Dikarenakan? Apa? Dikarenakan apa nih? Itu bayar utang itu. Bayar utang, karena itu pakai utang. Kan ada defisit Defisit. Defisit. Dan itu dana PEN. Dana PEN itu adalah pemulihan ekonomi nasional akibat COVID. Bukan untuk bikin itu. Terus utang. Problem tuh. Ayo. Nah, jadi mengelola duit itu cukup besar juga harus pandai. Pandai manajerialnya harus bagus. Harus ngerti apa itu NSPK, norma, standar, prosedur, kriteria. Ada patokan-patokannya ada, karena kita mengelola uang rakyat, bukan mengelola uang warisan sendiri, bukan, itu beda. Ya. Jadi kita harus hati-hati.
itu harus kasih tahu juga. Terus mau dengar pendapat orang. Itulah gunanya ada partisipasi publik, ada dialogis. Ada gunanya kritik orang harus diterima dengan lapang dada dan jiwa besar. Kritik loh, kalau fitnah lain lagi. Ya. Oke?